Jangan sesekali meminjam untuk melunasi hutang. Pengalaman saya pribadi ketika saya galbay di aplikasi pinjol, yang saya lakukan yaitu memang terima apa adanya. Teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan bagikan kepada kalian 4 tips bagaimana cara menghadapi ketika gagal bayar di aplikasi pinjol di tahun 2024. Disclaimer, ini adalah pengalaman pribadi saya, jadi saya akan sharing kepada kalian semua apa yang telah saya lalui ketika saya itu gagal bayar di aplikasi pinjol online. Seperti yang kalian ketahui ataupun yang sudah lama mengikuti saya itu galbay di beberapa aplikasi seperti aplikasi Shopee, aplikasi Lazada, aplikasi Aku Laku, dan aplikasi Lazabon. Semua saya pinjam satu persatu ya teman-teman. Kenapa saya meminjam aplikasi pinjol tersebut? Karena saya itu ditipu di aplikasi Telegram. Yang pertama, jangan panik ya teman-teman. Aku ngerti kalau kalian itu panik ketika kalian tidak bisa membayar hutang kalian di pinjaman online tersebut. Tapi jika kalian panik tidak akan bisa menyelesaikan masalah ya teman-teman. Nah, Bang, apa solusinya ketika gagal bayar di pinjaman online resmi? Nah, saran saya yaitu kalian itu merenung sejenak ya teman-teman. Pikirkanlah apa yang bisa kalian bayar. Ketika tidak bisa membayar ataupun jalan buntu, jalan satu-satunya yaitu memang harus galbay ya teman-teman. Tapi kebanyakan orang yang pertama kali dilakukan yaitu merasa panik, stres, dan merasa bingung ya. Bagaimana cara membayar hutang, apakah nanti akan dipenjarakan, dipidanakan, ataupun kita didatengin oleh si DC ini. Pikiran-pikiran semacam ini harus kalian hilangkan ketika kalian menghadapi situasi sulit ya teman-teman. Yang kedua yaitu kalian jangan paksakan ya. Semisal kalian itu tidak punya uang sama sekali, jangan sesekali kalian paksakan ambil hutang untuk melunasi hutang yang kalian sudah pinjam teman-teman. Karena itu akan menjadi neraka bagi kalian. Ketika kalian itu meminjam untuk melunasi hutang, itu sama saja gali lubang tutup lubang dan akan mencelakai ke kemudian hari ataupun menjadi bom waktu buat kalian ya teman-teman. Harus bijak, harus pintar bagaimana mengatasi masalah ataupun mencari solusi ketika kalian itu menghadapi suatu masalah. Nah, bila kalian itu tidak punya uang sama sekali, jangan sesekali meminjam untuk melunasi hutang. Pengalaman saya pribadi ketika saya galbay di aplikasi pinjol, yang saya lakukan yaitu memang terima apa adanya. Kalaupun memang tidak punya uang ya tidak bisa membayar, mau bagaimana lagi kalau kita tidak punya uang harus membayarnya ya teman-teman. Jikapun diusahakan bisa, misal dari pekerjaan kita, tetapi ketika hutang kalian cukup besar, maka gaji dari pekerjaan kalian itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak bisa melunasi hutang kalian. Maka sesekali jangan dipaksakan. Yang ketiga, jangan pernah takut kepada debt collector ketika menagih kalian. Saya sebagai pengalaman pribadi saya, ketika gagal bayar memang ada teror-teror dari si DC pinjol ini ya teman-teman, seperti WA, telepon, bahkan menspam di telepon saya itu sampai saya itu stres ya. Pertama kali itu ditagih, diteror. Ada berbagai macam ancaman-ancaman ketika si DC ini meneror kalian. Seperti salah satunya yaitu kalian akan dipidanakan. Yang kedua, akan didatengin ke rumah kalian. Dan yang ketiga yang paling parah yaitu kalian akan dijemput paksa dan akan dibawa ke kantor pinjaman online tersebut. Seperti itulah ancaman-ancaman dari para DC. Tetapi kalian tetap tenang dan tidak perlu khawatir karena itu hanya bersifat ancaman semata ya. Ternyata selama melewati beberapa bulan saya aman-aman saja, tidak didatengin DC, tidak dijemput paksa, bahkan sampai
tidak dipidanakan ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat, saya bikin video ini dari saya gagal bayar di 5 bulan yang lalu. Sekarang masih aman-aman saja. Yang terakhir, yang keempat dan sebagai yang penutup, yaitu terima apa adanya ya teman-teman. Bila kalian sudah meminjam di aplikasi pinjol berapapun nilainya, misal kalian itu memang gagal bayar, terima apa adanya. Tapi saran saya itu berlaku pada orang yang sudah meminjam dan tidak berlaku kepada orang yang belum meminjam tapi mau memaksakan diri ingin meminjam dan ingin galbay. Itu suatu perbuatan yang salah ya teman-teman. Bila kalian sudah terlanjur hutang pinjaman online ataupun pinjol ini, maka kalian harus lapang dada ataupun menerima apa adanya ketika kalian itu sudah meminjam. Memang ada rasa penyesalan di akhir ya teman-teman, seperti yang saya lakukan ketika sudah meminjam dan tidak bisa membayar karena saya ditipu. Saya pun menyesal ya teman-teman di akhir. Memang penyesalan itu datangnya di akhir ya teman-teman. Jadi buat kalian yang sudah terlanjur hutang, bila kalian ada uang bayar, bila kalian tidak punya uang ya memang galbay. Itu jalan satu-satunya ketika kalian itu menghadapi situasi yang sangat sulit ya, seperti saya ini. Nah, begitulah video kali ini yang saya bagikan kepada teman-teman. 4 tips cara menghadapi pinjaman online di tahun 2024. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Silahkan komentar. Bila ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan menjawab satu persatu. Sekian dan terima kasih.